Soal nomor 1, diketahui fungsi hx yang didefinisikan dengan nih hx sama dengan inputnya x ya. Itu x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 2 ditambah 79x ditambah 120. Berapakah nilai x yang merupakan akar-akar dari hx? Nah, ini kalau kita lihat ya, ini semua ditambah semua ya. Jadi nggak mungkin bilangan positif, karena yang dimaksud akar-akar itu adalah nilai x yang menyebabkan si h-nya tuh harus jadi 0 gitu. Ya, jadi opsi yang nggak mungkin di sini udah pasti yang 3 sama 8 itu nggak mungkin. Nah, sekarang kita coba yang lainnya ya. Angka-angkanya mulai dari minus 8 dulu. Sekarang kalau kita coba x-nya sama minus 8. Jadi minus 8 pangkat 3 berapa tuh? Ini saya langsung tulis aja ya. Jadi h minus 8 saya tulis. Bentar. H dihitung di minus 8, berarti kita ganti X-nya sama minus 8. Kan ini kan nggak mungkin ya. Ini nggak akan mungkin jadi 0. Jadi kita cuma perlu ngecek ketiga itu aja. Min 8 pangkat 3 kan 512. Terus 16 kali 6, 4. Tar. 1024 ya. 1024. Nah, 79 kali minus 8 2 minus 632 ditambah 120. Nah, ini kalau kita hitung 1144, yang ini minus 1124 ya, ini hasilnya 0 ya. Jadi ini merupakan salah satu akarnya. Terus kita cek lagi H di minus 5. Jadi input X-nya kita ganti sama minus 5 ya. Jadi minus 5 pangkat 3 itu kan min 125. Tambah 16 kali min 5 kuadrat. 16 kali 25, 400. Terus 79 kali 5 kali minus 5 ya. Min 395. Tambah 120. Ini kalau kita hitung kan 520. Yang ini berapa nih? Min 520. 520 kurang 520 ya, ini 0. Ini bener ya. Jadi pernyataan yang B, yang X sama dengan minus 5 ini benar. Terus kita hitung H di minus 3. Minus 3 pangkat 3 itu mah minus 27. Ditambah 16 kali minus 3. 16 kali minus 3 kuadrat, 16 kali 9, tar. 144. Terus minus 3 kali 79, minus 7. 237 ya. Tambah 120. Nah, ini kalau kita hitung 264, yang ini berapa? 237 tambah 27, 264 juga. Kalau dikurangin 0 juga ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar juga. Jadi karena jawabannya benar yang lebih dari 1, kita pilih yang 1, 2, sama 3 gitu ya. Nah, soal nomor 2, perhatikan matriks berikut. Inverse dari matriks F adalah berapa? Di sini kita cari dulu ya, 1 per determinannya. Determinan kan tinggal AD. AD itu yang ini. Dikurangi BC gitu ya. BC itu yang diagonal ini. Yang 0 kali 0 ya. Jadi kita punya matriks F. Awalnya 2, 0.
0 setengah. Nah, matriks F inverse berarti itu 1 per determinannya. Determinannya 2 kali setengah dikurangi 0. 2 kali setengah kurangi 0. Nah, terus si setengahnya kita pasang di sini. Setengah sama 2 posisinya ini ditukar nih. Jadi setengah di atas, 2 di bawah. Nah, ini setengah, ini 2. Nolnya kasih minus, tapi ya minus 0 mah ya 0 juga kan. Nah, yang ini berapa nih? 1 ya. Ya, nanti kita dapat F inverse-nya di sini sama dengan setengah 0,02 ya. Sebenarnya kalau misalnya ini matriks diagonal ya, matriks diagonal tuh ya kayak gini nih, 2 sama setengah, terus udah gitu yang kanan, yang diagonal kanannya itu 0, 0. Tinggal kita tukar aja posisinya. Kalau mau langsung ya. Mau langsung, ini kalau matriks diagonal tuh. Matriks diagonal tuh yang ada 0, 0-nya di situ. Tinggal kita tukar aja sih, setengahnya di atas, 2-nya di bawah. Terus 0 sini, 0 sini sama aja jawabannya ya. Nah, itu cuma lebih cepat. Tapi kalau nggak hafal ya kita inversin satu-satu. Pakai cara ini ya sama aja. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Lanjut ke soal berikutnya ya. Diketahui suku banyak PX. Ini seperti demikian. Jika PX habis dibagi X minus 2 dan X minus 1, maka nilai B kurang A berapa? Nah, ini pembuat nolnya aja dulu kita cari akarnya ya. Ini 2. Kalau habis dibagi berarti sisanya harus 0 kan? Yang ini 1 gitu ya. Pembuat 0 dari X min 2 itu 2. Pembuat 0 dari X min 1 itu 1. Nah, kita punya PX sama dengan, nah nanti si variabel X yang kita gonta-ganti. Sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX kurangi 8. Nah, ini kalau kita masukin X-nya 1 harus 0 nih. X-nya kita ganti 1, hasil PX-nya mesti 0. Jadi kita bisa tulis di sini 0 sama dengan 3 kali 1 kuadrat gitu ya. Atau saya tulisnya gini deh. P1 dulu. Nah, ini P1. X-nya kita ganti sama 1 ya. Jadi 3 dikurang 2 ditambah A tambah B minus 8. Nah, ini mesti sama dengan 0. Terus P dihitung di 2 juga harus 0. Nah, X-nya kita gonta-ganti. Jadi 3 dikali 16 aja. Ini 48. 2 kali 8, 16. A kali 2 kuadrat itu jadi 4A. Terus plus 2B. Ini min 8 sama dengan 0. Nah, ini A tambah B sama dengan berapa? Coba kita lihat ya. Ini 3 kurang 2 kan 1. 1 kurang 8 minus 7. Nah, jadi dari persamaan yang pertama kita bisa dapat A plus B. Nah, min 7-nya kan di sebelah kiri tuh. Kita pindahin ke kanan aja. Jadi A plus B sama dengan 7. Yang ini 4A tambah 2B berapa nih? Ini 48 kurang 16, 32. 32 kurang 8, 24 ya. Jadi ini 4A ditambah 2B sama dengan minus 24. Nah, sebenarnya ini tinggal dieliminasi aja. Cuman biar lebih gampang, di sini coba kita bagi 2 ya. Ini bagi 2 deh. Bagi 2 ini jadi 2A plus B sama dengan ini bagi 2 minus 12. Yang ditanya B kurang A ya. B kurang A. Coba bentar ya.
Kita eliminasi aja ya. Si B-nya kita buang gitu. Kan kita punya di sini A tambah B ya sama dengan 7. 2A tambah B sama dengan minus 12. Nah, ini kalau kita kurangin jadi berapa tuh? A kurang 2A, ini 1A kurang 2A jadi minus A. B kurang B habis. 7 tambah 12 itu 19. Jadi A-nya sama dengan minus 19. Masukin ke persamaan 1 aja yang gampang nih. Ya. Yang ini. A-nya kan min 19. Kita punya nih A tambah B sama dengan 7. Minus 19 tambah B sama dengan 7. Jadi B-nya ya 7 tambah 19. Ya, ini kita hitung sebentar, nanti B-nya kita dapat 26. Yang ditanya di situ B kurang A. B kurang A berarti itu 26 minus 19, 26 tambah 19. Ya udah, B kurang A-nya di sini 26 minus 19 kan 26 tambah 19. 46 kurang 1 jadi 45 ya. Nah, ini jadi kita nanti dapat hasilnya itu adalah 45 ya. Nah, jadi ntar nih saya kotakin dulu. Soal yang keempat, ini limit X menuju Pi dari sin X min Pi. Ya, ini kita tulis segini aja ya. Sin X min Pi. Nah, yang di bawah itu kan ada Pi min X. Kita keluarin aja minusnya biar sama ya. Jadi gini. Ini 3. Minusnya saya taruh depan. Nah, yang ini kita tulis X min Pi. Nah, ini cos 4X. Nah, lihat yang ini. Sin X min Pi sama X min Pi ini bisa hilang jadi 1. Ya. Nah, jadi kita bisa tulisnya kayak gini. Ini sama dengan min 1/3 cos 4 Pi ya. Cos 4 Pi sendiri berapa? Cos 4 Pi itu kan nilainya kalau cos Pi itu min 1 ya. Kalau cos 2 Pi itu 1. Cos 4 Pi itu genap ya. Jadi yang ini tuh sama aja kayak 1 gitu. 4 Pi karena dia genap ya. Jadi min 1/3 kali 1 yang sama dengan min 1/3 ya jawabannya. Ini bisa saya tulis ini sama dengan min 1/3. Nah, ini. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A ya. Soal nomor 15. Misalkan V itu 2 min T, 34 adalah vektor di R3 dengan T-nya lebih dari 0. Panjang vektor V adalah 13 satuan. Maka nilai dari T berapa? Ya udah, kita bisa pakai di sini persamaan untuk panjang vektor aja ya. Di sini 2 min T-nya kita pangkatin 2. Terus 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16. Panjang vektor V-nya kan 13 satuan. Jadi 13 sama dengan ini akar berapa nih? Ini bisa kita bongkar dulu. 4 minus 4T ditambah T kuadrat. Jadi kita bisa tulis ini akar dari, rapiin aja ya jadi persamaan kuadrat. T pangkat 2 minus 4T. 9 tambah 16 itu kan 25. 25 tambah 4 29 ya. Nah, ini jadi tambah 29. Nah, ini kita pangkatin 2 kiri kanan.
biar akarnya hilang. Jadi 169 sama dengan T pangkat 2 min 4T tambah 29. Jadi kita punya persamaan kuadrat T pangkat 2 min 4T. 169-nya pindah ruas ke kanan tuh, jadi min 140 ya. Sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin jadi T min 14 kali T plus 10 ya. Ini sama dengan 0. Nah, kita lihat ini pembuat nolnya. Yang satu mah T sama dengan 14. Satu lagi T sama dengan min 10. Nah, karena T yang dimintanya lebih dari 0, berarti di sini T yang memenuhi ya jelas yang 14 ya. Nah, H. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Soal nomor 6 diketahui grafik fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 12x. Nah, pada koordinat titik manakah grafik fungsi f berpotongan dengan sumbu x? Nah, kalau grafik berpotongan dengan sumbu x, itu artinya nanti si fx-nya 0 gitu nilainya, atau y-nya 0. Ya, itu bisa kita faktorin dulu tuh. Jadi si fx, ini kita keluarin aja si x-nya. Fx sama dengan x dikali x pangkat 3 bagi x kan x pangkat 2. Tambah x kuadrat bagi x, itu x. Min 12x bagi x ya minus 12. Nah, ini bisa kita faktorin nih. Fx sama dengan x dikali x plus 4 kali x min 3 gitu ya. Nah, yang bikin dia 0, x-nya berapa? 0, yang ini minus 4. Nah, ini 3 ya. Berarti yang bikin dia 0 ya di sini koordinat-koordinat x-nya kita udah dapat. Y-nya mah udah pasti 0. Karena kan berpotongan dengan sumbu x itu artinya si y-nya mesti sama dengan 0. Jadi 0,0 terus 0, minus 4 minus 4,0 terus satu lagi 3,0 ya. Jadi opsi yang tepat yang min 4,0, 3,0, 0,0. Ada 3 jawaban ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Garis L merupakan bayangan garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 2,0. Ini kita pakai matriks rotasi aja ya. Jadi kita punya titik X aksen, Y aksen. Kalau dirotasikan terhadap pusat A, B, ini tuh jadi gimana nih? Cos 90, sudutnya kan 90. Ya, ini cos 90. Nah, ini 90. Yang ini min sin 90 ya. Nah, terus kali X kurang A. A tuh pusat rotasinya yang ini. Ini B ya. Jadi X kurang 2. Terus Y kurang 0 ya Y kan. Terus ditambah AB. AB itu 2 sama 0. Kenapa? Ingat aja rumus matriks rotasi ini saya tulis ini ya. Bisa lupa. X aksen Y aksen. Sama dengan ini cos. Cos, sin, min sin. Rotasi pusat AB kan ini rumusnya. X min A, Y min B, ditambah AB gitu ya. Oke. Jadi berapa nih? X aksen Y aksen sama dengan cos 90 kan 0. Ini min sin 90 min 1, ini 1, ini 0.
Terus ini X min 2. Ini Y. Ini tambah 2, 0. Nah, jadi X aksen, Y aksen. Nah, ini kita kaliin matriksnya. 0 kali ini ya 0. Min 1 kali Y ya minus Y ya. Tapi minus Y-nya tambah 2. Jadi minus Y tambah 2. Terus satu lagi yang ini. 1 kali X min 2 ya X min 2 ditambah 0 ya. Di sini X min 2. Ya. Jadi nanti kan X aksen sama dengan min Y tambah 2. Berarti di sini Y sama dengan 2 dikurangi X aksen. Terus X-nya sama dengan 2 tambah Y aksen ya. Nah, kita punya garis awal itu 3X tambah 2Y sama dengan 6. Ya. Punya garis awal 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nanti X-nya kita ganti sama 2 tambah Y aksen. Y-nya kita ganti sama 2 min X aksen. Jadi garis awal misalnya G gitu ya. Ini 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, itu G aksennya jadi 3 kali X aksen tuh jadi 2 tambah Y aksen. Ditambah 2 kali 2 min X aksen. Sama dengan 6. Nah, ini berapa nih? 6 ditambah 3Y aksen. Yang ini 4 dikurangi 2X aksen. Sama dengan 6. Nah, jadi kita punya aksennya kita ilangin aja ya. Jadi minus 2X ditambah 3Y. Nah, ini 6 sama 6-nya habis. 6 ini sama 6 ini habis. Berarti ini sama dengan minus 4. Nah, ini persamaan bayangannya. Nah, kita cocokin titiknya satu-satu tuh. Di pilihan ganda. Untuk menentukan titik mana yang terletak pada garis L. Nah, ini garis L yang dimaksud ya. Coba untuk A. Untuk poin A ya yang minus 3, minus 2. X-nya minus 3. Y-nya minus 2 ya. Hati-hati, ini X, ini Y. Ya. Ini X, ini Y. Cocok nggak itu? Masukin ke persamaan ini. 2X tambah 3Y. Apakah sama dengan minus 4? Berarti ini tuh minus 2 kali minus 3 kan 6. Tambah 3 kali minus 2, minus 6. Nah, ini nggak sama dengan minus 4. Berarti ini salah. Terus minus 3,0. Yang B. X-nya ganti minus 3 ya. Jadi minus 2 kali minus 3 itu 6. Tambah 0 juga nggak sama dengan minus 4. Yang C 0,0 itu 0 tambah 0 juga nggak sama dengan minus 4. Yang D 2,0 berarti min 2 kali 2 itu minus 4. Tambah 0 nah sama dengan minus 4. Nah, ini cocok ya. Ya, ini cocok. Nah, ini. Jadi ini enggak ya. Satu lagi yang 5,2. Masukin X-nya 5, Y-nya 2. Min 2 kali 5 kan min 10. Ditambah 3 kali 2, 6. Nah, ini sama dengan minus 4. Ini juga cocok ya. Jadi jawaban yang benar di sini ada 2 tuh, yang D sama yang E ya.